Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Pada siang hari ini kita akan coba berkunjung ke kebunnya Pak Asep, yang mana hari ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana menggunakan F1 MBU ya. Ini kan untuk aplikasinya, karena di Indonesia kebanyakan untuk pembuatan F1 MBU ini ya di aplikasi. Yang paling penting tidak kalah pentingnya yaitu aplikasi. Aplikasi ini memegang peranan penting ya. Ketika petani salah menggunakan F1 MBU, otomatis daya efektif F1 MBU-nya akan berkurang gitu. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat atau juga terima kasih kepada saudara-saudara petani Nusantara yang mana telah subscribe di channel Joko Wiryanto Pejuang Organik ya. Terima kasih, dan mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga bisa membantu kami dengan mensubscribe Joko Wiryanto Pejuang Organik. Untuk itu kami coba untuk berkunjung. Baik, Prof. Kita udah ditunggu tuh kelihatannya. Ya. Baik. Ya. Selamat siang, Pak Asep. Ya, Pak Joko, kabar. Baik. Nah, ini saudara-saudaraku, Pak Asep petani muda yang sudah berkarya walaupun beliau masih muda. Masih belajar, Pak. Ya, walaupun belajar tapi alhamdulillah sudah Luar biasa. Luar biasa. Ya. Mungkin Pak Asep memberikan tahu pada saya untuk bagaimana aplikasi F1 MBU. Ya, itulah, Pak. Ya. Terima kasih udah berkenan datang ke pondok saya. Inilah pondok ladang saya nih, Pak nih. Ya, enggak apa-apa. Biasa yang Bapak biasa. pesankan kemarin, insya Allah udah saya siapin di belakang. Oh iya. Ya. Mohon penjelasannya, Pak, untuk lebih lanjut biar saya lebih paham. Maklum anak muda. Ya. Orang tua itu jam tanya banyak. Iya. Udah mewarisi ilmu orang tua ya, Pak ya. Amin. Mari kita langsung ke ini. Ya. Waduh, sudah nih sudah Udah siap-siap. siap-siap nih kayaknya Pak nih. adanya. Ini Nanti yang kurang, MBU-nya ya? iya, Pak. Oke. Baik. Aduh, terguling. Ada kepala. Saudara-saudaraku petani di Nusantara, ya, ini kemarin kita sudah mengupload bagaimana cara membuat F1 MBU ya. Dan hari ini kita akan memberikan edukasi lagi untuk aplikasinya ya, karena di berbagai daerah kebanyakan itu masih juga bukan salah ya, kurang tepat dalam aplikasinya kurang tepat. Baik, ini untuk bahan-bahannya ya, F1 MBU ya, kemudian ini molase Molase. ya. Ini molase Ya. ya. Ini molase ini ya, ini 1 liter ya, 1 liter nih ya, 1 liter setengah liter ya. Dan kemudian untuk F1 MBU ya, kita akan campur ya setengah liter sampai 1 liter ya. Yang mau pakai 1 liter boleh, yang setengah liter boleh, karena pembuatan F0 nya itu lebih kurang kita menghasilkan 7 liter. Artinya kalau kita menggunakan setengah liter untuk 1 hektar ya, kita sekali pembuatan F0 itu bisa mencapai 14 hektar ya. 1 liter F1 MBU bisa diaplikasikan untuk 14 hektar. Ya. Luar biasa hemat. Cuman ini permasalahannya yang perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan ya, yaitu bagaimana cara meracik untuk pembuatan F1-nya yang disebut F1 MBU ya. Kalau kita yang buat itu F0, itu pada video yang lalu ya, diperhatikan di video yang lalu. Nah, nanti baru kemudian untuk ini ya. Ini dipergunakan untuk tanah ya, untuk menggemburkan tanah ya, menghidupkan bakteri-bakteri tanah ya, kemudian menambah bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah ya. Ini bakterinya saya rasa paling lengkap ya, ini paling lengkap ya, bakteri dan fungi isinya ya. Oke, untuk itu
kita ini kan kita campur ya. Untuk 1 liter ini ya atau setengah liter itu dicampur dengan 60 liter air. Ya. 60 liter air. Berarti 2 can. 2 can ya, 2 can besar nih ya. Nah, oke, kita coba. Nah. Oke. 1 liter itu ya, Prof? 1 liter. 1000 mili. Ya, 1000 mili. Ya. Kemudian ini molasenya. Molasenya itu bisa setengah liter kalau molase ya, tetes tebu ya. Kalau menggunakan gula itu 1 kilo ya, setengah kilo minimal setengah kilo ya, gula merah maupun gula putih boleh ya. Ini kita menggunakan, kebetulan ada molase, kita menggunakan molase ya. Kalau di Pulau Jawa ya ini banyak sekali ya. Tapi kalau di Kalimantan ini memang agak susah gitu ya. Tapi kebetulan saya mendapatkan ini ya, kita coba untuk aplikasi di sini ya. Nah, ini kita masukkan ya. Kemudian airnya Pak Asep. Oh iya. Ya kan airnya. Dituangkan airnya ke dalam. Ya, kita tuangkan airnya. Yuk, tuangkan. Dan ini jangan lupa ya. Jangan lupa untuk 1 liter tadi itu dipergunakan untuk 2 can ya. Setelah penuh 2 can ya. Nah, ini kita kocok ya. Kita kocok. Maksudnya supaya bercampur ya, Prof? Supaya campur. Kemudian ini disimpan atau diperam ya selama 24 jam. Sehari semalam. Ya, sehari semalam atau ya boleh seminggu, boleh 2 minggu. Makin lama. Artinya semakin lama akan semakin baik. Ya, minimal 24 jam ya. Kalau pembuatan F0 itu 18 jam sudah bisa kita pakai. Ya. Kalau ini minimal 24 jam. Ya, mau dipakai tahun depan maupun kapan boleh ya. Tapi minimal 24 jam. Ya, minimal 24 jam. Syaratnya tidak terkena sinar matahari langsung karena ini bentuknya bakteri ya. Dan tidak kalah pentingnya ya. Ini tadi setelah kita kocok, nanti dikocok lagi ya. Tidak kalah pentingnya itu penggunaan bakteri subur yang ada di lahan. Oh iya. Ini yang banyak terlewat ya. Iya. Ini yang balik terlewat. Nih kita cari ya. Kita cari. Ayo kita cari. Nah, ciri-ciri Pak, lahan yang subur Pak Asep ya. Ciri-cirinya yaitu ditumbuhi tumbuhan yang berdaun lebar seperti ini. Oh. Nih. Ini artinya di bawahnya itu adalah tanahnya telah subur. Iya. Ya. Oke, kita ambil saja. Nah, ambil ya Pak Asep ya. Ya. Kita ambil ya. Pakai cangkul, Pak. Nggak usah. Ini ya. Ya. Kita Oh, ambil. beda kegemburannya ya. Nah, kita ambil ya di bagian bawahnya. Kita ambil. Nah, ini ya. Segenggam saja ya, nih. Segenggam. Kita campurkan pada larutan tadi ya. Kita balik, kita campurkan. Ya. Ya. Oh, dituangkan ke dalam Evan MBU tadi ya, Prof? Kita masukkan ke dalam Evan MBU lagi. Ini tujuannya untuk apa, Pak? Ini tujuannya ya, bakteri di sini kan sifatnya dominan. Kan bakteri di lahan sendiri yang akan kita aplikasi ya. Otomatis bakteri tempatan atau bakteri lokal ya, itu menjadi dominan. Ya, karena kita bukan mau nanam di mana-mana tapi nanam di lahan kita. Artinya ya, tanah subur yang ada di lahan kita. Ya, supaya apa? Bakterinya juga tidak lagi menyesuaikan diri. Ya, tapi memang dia sudah rumahnya di sini gitu ya. Nah, kita kocok lagi. Nah, baru kita simpan. Ya. Ya. Sudah siap simpan. Sudah siap. Nah,
Dan terhindar dari sinar matahari ya. Ya, hindarkan daripada sinar matahari. Di tempat yang sejuk lah. Ada yang sudah beberapa hari kan? Ya kan udah yang kita aplikasikan kemarin yang sudah siap pakai. Ya, yang sudah siap pakai ya. Oke, kita aplikasi sekarang ya. Oke. Ya, Pak Asep juga harus aplikasi sekarang ya. Ini perhatikan saudara-saudara petani ya, kita dalam aplikasi itu harus di pagi hari atau di sore hari ya. Ini hanya syuting saja, artinya aplikasinya itu tidak boleh lebih daripada jam 9 kalau pagi ya. Karena apa? Bakteri akan terkena sinar ultraviolet dan akan mati ya. Kemudian kalau sore ya jam 3 atau setengah 4 pada areal yang seperti ini ya, ini untuk sayur-sayuran ya Pak ya. Untuk sayur-sayuran ini diberikan per lubang tanam. Coba lubang tanamnya. Wah, ini canggih juga nih alat kocornya nih. Bikin sendiri nih Pak. Buatan sendiri Pak. Buatan sendiri ya. Tas kerja dibuat Pak. Waduh, tas kerja nih luar biasa nih. Wah, termasuk rangselnya pun kalah ini. Kayaknya 35 liter nih 35 liter untuk pengocoran, luar biasa. Sedikit saja, nggak perlu sampai banyak-banyak. Sedikit ya, Pak ya? Sedikit Sedang ya? ya, sedikit. Nah, ini ya. Nanti bakterinya akan menjalar sendiri. Oh iya. Bakterinya akan menjalar sendiri ya. Kocor saja. Oke, mantap. Bahkan sebagian petani saya lihat ada juga yang melaksanakan pengocoran ini di malam hari, Prof. Oke, itu lebih bagus ya, artinya saya juga biasanya malam. Iya. Ngocor di areal kebun ya, bisa seperti ini ya. Nanti kalau di areal pesawahan yang ada airnya, cukup di saluran air. Oh iya. Ya, taruh di saluran air, dia akan menyebar sendiri, lebih efektif. Gravitasi ya, Prof. Iya, lebih efektif. Kemudian kalau tidak ada airnya, cukup di kalau kepetakan sawah, cukup di sudut-sudutnya saja, nanti lempar ke tengah sudah, tidak perlu masuk ke sawah. Iya. Ya, untuk padi yang ada airnya, yang tidak ada airnya. Kalau yang ada airnya, cukup disiram saja di tempat saluran air, dia akan menyebar sendiri. Ya. Nah, jadi ini yang paling penting ya. Yang paling penting tadi ya, satu, pertama aplikasi di sore hari. Kedua ya, penggunaan bakteri lokal atau tanah subur yang ada di lahan ya, jangan lahan mana-mana ya. Lahan kita karena sendiri. lahan yang mana-mana sama saja dengan F1 MBO tidak menggunakan tanah ya. F1 MBO itu harus menggunakan tanah, makanya tanah di sini ada maksudnya ya, seperti pembuatan kompos itu juga menggunakan tanah, itu ada maksudnya, bukan serta-merta tanah langsung diaplikasikan, tidak ya. Tapi tanah subur ya, Prof? Ya, tanahnya tanah subur ya. Mungkin untuk tutorial hari ini ya, ada yang ditanyakan? Ini Pak, ini tadi kan udah kita aplikasi nih ya. Nanti sistem kerja dia langsung nyebar gitu. Iya, kan dia akan menyebar. Kan kita nyiramnya masih sedikit nih kan. Iya, Iya. ya. Dia akan menyebar. Yang sisi sininya kena juga. Iya, juga ya. iya, dia Karena akan sifatnya menyebar. bakteri makhluk hidup. Ya, dia akan nyebar ya, dan menghasilkan unsur hara makro maupun mikro ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa cuman pakainya cuma sedikit, karena memang ini sangat efektif. Makanya sekali pembuat F0 itu bisa mencapai 14 hektar. 14 hektar. Bayangkan ya, biayanya cuma berapa? Nggak lebih daripada 75.000, 14 hektar. Kalau dibanding dengan pupuk yang lain, mana ada 17 hektar 14.000. Belum Ya. dolomitnya lagi. Belum dolomitnya, dan ini tidak perlu lagi pakai dolomit. Tidak perlu, Pak, ya? Ya, ini 18 jam, insya Allah pH-nya akan naik. Abu? Tidak perlu lagi. Tidak perlu ya Pak. Tidak perlu lagi. Ya. Biasanya menggunakan dolomit. Pak, dulunya pakai dolomit, pakai abu Pak. Dulunya. Terus? Ya kalau sekarang Pak Prof bilang itu ya syukur alhamdulillah. Ya. Bisa menghemat Ada kos. solusi. Menghemat kos. Menghemat Ya, kos. jadi ini tidak pemupukan. perlu lagi pakai abu, tidak perlu lagi menggunakan dolomit. Ya, dolomit itu ya di satu sisi bisa
menguntungkan sementara, di satu sisi menghancurkan selama-lamanya. Iya. Ya, karena apa? Tekstur. Jolong itu ya, tempat saya bermain sekarang itu habis yang namanya Gunung Kapur, Kapur. ya, di Padalarang itu ya. Sekarang habis. Merusak Nggak ada ekosistem. lagi. Terutama yang paling sedih lagi itu ada fosil-fosil Meganthropus erectus sekarang musnah. Bayangkan. Padahal menyuburkan tanah selama-lamanya pun tidak, satu musim pun tidak. Tapi di satu sisi hancurnya luar biasa. Kemudian ada pertanyaan sedikit, Prof. Tentang hal Evan Embio ini, termasuknya di situ ada pengurai ya, Prof ya. Ya. Jadi selama ini para petani kita kan sudah melakukan pupuk sintetis. Pupuk sintetis itu seperti kita ketahui bersama, semuanya tidak termakan lah oleh komoditi tanaman yang kita tidak makan. Apakah Evan Embio juga dapat mengurai ke depannya, Prof? Oke, kalau Evan Embio itu ya selain mengurai ya bahan-bahan yang tersisa, ya bahan-bahan yang tidak berguna pun itu akan diendapkan, Terurai berarti. terurai, dikebawahkan, ya terurai juga. Jadi sisa-sisa terus kemudian polutan-polutan itu semua akan dikebawahkan, diendapkan. Ya, jadi kita sudah insya Allah tidak usah lagi khawatir. Artinya ya seperti lignin. Lignin ini di tanah gambut untuk kita tanami ini bermasalah. Iya. Gitu ya, untuk gambut ya. Untuk gambut ini bermasalah tapi diendapkan. Jadi bakterinya bisa hidup. Ketika ada lignin ya, ligninnya banyak, bakterinya tidak hidup. Makanya tanah gambut itu ya tidak subur. Padahal tanah gambut adalah bahan-bahan organik tapi tidak subur karena tadi ada ligninnya. Lignin itu yang dominan membuat keasaman tanah ya, Prof ya. Iya, karena apa? Tidak ada bakteri hidup di sana, bakterinya cuma sedikit hidup di sana. Nah, kita loh, kalau nyimpen kayu di areal yang pH-nya normal, bakterinya banyak, kayunya cepat lapuk. Tapi ketika di lahan gambut, ya kayunya bertahun-tahun yang di paling bawah itu nggak lapuk-lapuk. Dan ini terbukti, ini tidak lapuk. Iya. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan Evan Embio ya itu akan menjadi tanah yang betul-betul bisa berguna. Iya. Ya. Semoga nih usaha tani Amin, Pak. Makasih Mas banyak ini. Ya, Asep lebih maju bisa. Pak Asep. Iya. Ya. Dapat ilmu Oke, pelajaran hari ini. Iya. Terima kasih saudara-saudaraku petani Nusantara. Mudah-mudahan dengan penggunaan Evan Embio yang irit ya, super irit ini ya bisa berguna untuk alam kita dan juga berguna untuk mengurangi kos produksi kita sehingga kita tidak akan ribut dengan harga produksi kita yang menurun. Tetap kita insya Allah akan beruntung. Amin. Ya. Amin, amin. Mungkin untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.